Adik-adik, kali ini saya mau mencoba memberi contoh analisis kasus yang lain ya. Contohnya adalah pasien usia 2 tahun datang ke posyandu, belum bisa bicara. Pasien baru saja bisa duduk tegak di usia 20 bulan. Nah, dia datang ke posyandu, kemudian bidan di posyandu melaporkan kepada Anda sebagai dokter di puskesmas. Pada anamnesis didapatkan pasien lahirnya spontan, ditolong bidan, dan dia baru mendapatkan imunisasi hepatitis B saja ya. Jadi dia tidak pernah dibawa ke posyandu lagi untuk timbang ataupun imunisasi. Hanya hepatitis B waktu lahir karena ditolong oleh bidan. Nah, pemeriksaan apa pada pasien ini yang Anda kerjakan untuk menegakkan diagnosis dan bagaimana merencanakan imunisasi kejar pada pasien ini? Oke, kita bisa melihat ya, data yang kita punya itu adalah pasiennya 2 tahun, belum bisa bicara, kemudian imunisasinya hanya baru 1 kali. Nah, yang Anda pikirkan, pertama ada masalah perkembangan atau enggak ya. Kemudian ada anak tidak pernah dibawa ke posyandu untuk ditimbang ya, apakah ada child abuse, apakah ada masalah sosial. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran. Tapi bagaimana saya memastikan bahwa anak ini bermasalah ya, bukan hanya dengan belum bisa ngomong 2 tahun, masalah nih, rujuk lah, nggak gitu. Tapi kita harus mengevaluasi semua sisi perkembangannya ya. Jadi sebagai dokter puskesmas pun Anda harus melakukan screening dulu, screening perkembangan. Jadi ada dua, concernnya adalah masalah perkembangan dan imunisasi yang terlambat ya. Sebenarnya di balik itu ada lagi yaitu concern tentang pediatri sosial ya. Kalau anak ini bisa nggak diimunisasi, nggak dibawa, ini siapa yang ngurusin dia gitu ya. Dan kenapa kalau ada masalah perkembangan kan harusnya bisa terdeteksi lebih dini ya. Kenapa terdeteksinya umur 2 tahun? Oleh karena itu mungkin ini adalah hal tambahan lain mengenai apakah ada neglected child. Nah, bagaimana nih kita mau memeriksa perkembangan? Terserah mau pakai apa aja ya. Bisa menggunakan screening dengan DNFR jika mampu ya, mampu laksana. Atau adik-adik bisa juga menggunakan pedoman pelaksanaan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, di dalamnya ada KPSP. Nah, kalau kita menggunakan Denver ya, kita nanti ada video tersendiri ya tentang Denver. Itu akan digaris di usia 24 bulan, kemudian dilihat item-item yang dilalui garis itu apakah anaknya mampu atau tidak mampu. Baru kita bisa lihat bagaimana dengan motoriknya, bagaimana dengan motorik halus, bagaimana dengan personal sosial, dan bagaimana dengan motorik kasar ya. Apakah semuanya terlambat atau hanya beberapa ranah yang ada ranah yang terlambat ya. Kalau kita menggunakan pedoman KPSP, maka kita akan mengambil lembaran yang sesuai dengan usia anak ya. Pada pasien ini adalah usia 24 bulan. Maka kita evaluasi apakah dia bisa meletakkan satu kubus di atas kubus lainnya dan menyusun kubus, apakah dia bisa menunjukkan bagian-bagian badan ya, rambut mana, mata, hidung, mulut dan sebagainya, dan kita bisa bertanya apakah dia umur 2 tahun ini sudah bisa ikutan nyapu ya, ikutan mencuci dan sebagainya ya, atau role play dia bisa. Dan apakah ada kata-kata lain yang bisa dia ucapkan, karena belum bisa bicara kan juga tidak bisa kita kita definisikan ya kan, informasi di soalnya adalah belum bisa bicara. Nanti kita bilang belum bisa cerita, apa belum bisa jawab, apa kadang-kadang ada orang tua yang bilang belum bisa bicara padahal dia bisa cuman tidak jelas. Misalnya artikulasinya cadel ya, jadi tapi dia bisa gitu menyampaikan. Cuman perlu mungkin oromotoriknya diperbaiki. Jadi ya ini adik-adik harus betul-betul bisa mendefinisikan masalahnya di mana. Kalau dia manggil papa mamanya, dia manggilnya apa gitu ya. Apakah anak bisa jalan dengan baik, bisa melepaskan pakaiannya, bisa naik tangga, makan sendiri ya tanpa tumpah, dan bisa memungut mainannya sendiri ya jika diminta, bisa membantu mengangkat piring dan sebagainya.
dan apakah dia bisa menendang bola. Nah, semuanya ini dievaluasi kalau menggunakan KPSP ya. Denver seperti yang saya jelaskan sendiri ya tadi, ada juga item-item yang harus dievaluasi. Harusnya tidak terlalu banyak berbeda karena panduan syarat-syarat atau milestone dari perkembangan anak biasanya tidak berbeda ya dari panduan satu ke panduan lain. Nah, tapi kalau adik-adik mau menggunakan tabel red flag itu juga boleh. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Untuk menjawab pertanyaan pada studi kasus ini tidak harus menggunakan satu panduan ya. Ada yang pakai Denver, KPSP atau red flag. Red flag itu adalah tanda bahaya. Nah, ini saya ambil dari Queensland Government ya. Itu kalau usia 2 tahun apa saja yang kita bilang ini sangat bahaya ya, sehingga kalau ketemu ini kita harus segera rujuk ke dokter anak. Misalnya ya dia tidak bisa main dengan appropriate. Mainan mobil-mobilan kan biasanya didorong-dorong, itu ini dilempar-lempar. Kemudian harusnya main masak-masakan tuh misalkan oseng-oseng dia nggak bisa. Jadi dia tidak bisa appropriate ya mainnya ya. Atau boneka disuapin tuh dia nggak bisa tuh, misalnya seperti itu. Nah, itu red flag. Kemudian bagaimana dengan berkomunikasi? Dia tidak bisa menambahkan kata-kata baru ya, tidak bisa membuat kalimat dengan minimal 2 kata, dia tidak bisa. Kemudian bahkan dia tidak bisa makan dengan baik ya, itu mirip-mirip dengan yang tadi di KPSP juga kan. Nah, dia tidak bisa jalan dengan baik. Nah, kita lihat ada red flag yang muncul kapanpun di usia manapun itu berbahaya ya. Misalnya adanya kemunduran perkembangan. Jadi yang tadinya dia bisa, kemudian nggak bisa, itu juga hati-hati ya. Kemudian interaksi yang sangat buruk dengan orang lain ya, bahkan kontak mata itu sangat penting buat kita mengenai perkembangan. Tidak ada kontak mata, tidak ada respon. Ada anak-anak yang tidak mampu berkomunikasi, misalnya karena dia tuli, jadi dia berkomunikasi dengan nonverbal, tapi komunikasinya bisa nyambung gitu karena dengan nonverbal, misalkan dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Itu akan berbeda sekali pendekatannya dengan anak-anak yang tidak memiliki kontak mata dan juga tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya pakai red flag, pakai Denver, pakai KPSP, tetap aja semua jawabannya pasti benar ya. Sehingga nanti jawaban nomor 1 adalah bagaimana melakukan diagnosis. Maka melakukan evaluasi di ranah perkembangan ini. Kemudian panduannya pakai apa, atau ada juga milestone di cdc.gov ya, itu bisa dibuka juga. Atau ada juga Bright Future ya untuk anak-anak, itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi umur segini bisanya apa aja. Nah, jadi nggak harus pakai satu jawaban. Semuanya akan mendapatkan poin yang cukup baik. Nah, kemudian yang kedua, kita mau mengejar imunisasi. Yang pertama kita lihat di tabel imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau di usia 24 bulan, kita lihat ke kiri. Harusnya hepatitis B-nya 5 kali, polio 5 kali, BCG kemudian 1 kali, DPT 4 kali, HIV 4 kali, PCV 4 kali, rotavirus 3 kali, 2-3 kali ya, MR dan MMR, varicella 2 kali, hepatitis A 2 kali, dan tifoid 1 kali. Ini jawabannya ya, apa imunisasi yang kurang. Tetapi kita juga mesti mempelajari ya, banyak imunisasi yang kalau sudah telat, dia harus dikejar secepatnya atau malah tidak perlu. Oke, kita lihat satu-satu. Setelah kita melihat imunisasi IDAI, maka kita akan melakukan penjadwalan imunisasi kejar menggunakan tabel dari CDC, Catch Up Immunizations dari cdc.gov ya. Caranya yang tadi saya bilang, kita lihat titiknya ada di 2 tahun, berarti harusnya ini semua sudah dikerjakan. Kalau titiknya ada di 5 tahun, berarti sampai 5 tahun ini semua harusnya sudah dikerjakan. Lalu kita lihat bagaimana mengejarnya ya. Menggunakan tabel ini ya, ada interval-interval tertentu yang harus dipatuhi supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Kembali ke pasiennya ya, kalau usia 2 tahun hanya mendapatkan 1 kali Hep B0, maka dia perlu BCG, tapi di atas 1 tahun menurut panduan Permenkes ya dia harus dimantuk dulu. Kalau misalnya dia mantuknya positif, artinya dia sudah terpapar secara alamiah terhadap kuman Mycobacterium dan kekebalannya juga sudah ada. Jadi BCG kan kita berikan sedini mungkin untuk mencegah infeksi berat.
Rotavirus, kalau kita lihat panduannya, umur 4 bulan ke atas jika belum pernah diberikan, tidak perlu diberikan ya. Jadi 2 tahun tidak perlu. HIB, kalau kita lihat panduannya, di atas 15 bulan cukup 1 kali. DPT 4 kali ya, kita harus menyesuaikan interval dengan sesuai tabel. Dia harus dikejar secepatnya dengan interval 4 kali. Dengan jarak 4 minggu juga ya. Hepatitis A harusnya bisa diberikan untuk dengan jarak 2 kali, dengan jarak 6 sampai 12 bulan 2 kali. Cacar air, MMR, PCV hanya perlu 1 kali untuk PCV 13 ya. Kalau PCV 10 perlu 2 kali, dan kalau pemberian tifoid itu jaraknya 3 tahun. Nah, kita menggunakan jawaban ini karena berdasarkan tabel imunisasi IDAI. Tapi kita lihat lagi pertanyaannya apa. Ada bidan di posyandu konsul kepada kita sebagai dokter puskesmas. Maka kita lihat settingannya di posyandu ya. Jadi nggak apa-apa dia dapat HIB sampai berapa kali. Karena HIB tidak bisa dipisahkan dari DPT. Di posyandu adanya adalah pentabio, di mana isinya difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIB, ya, penta. Nah, oleh karena settingannya adalah posyandu, maka kita anjurkan kepada pasiennya hari ini suntik paha kanan, misalnya pentabio, atau satu lagi MR ya, satu lagi IPV ya, 3 suntik, 1 mantuk untuk dievaluasi. 48 sampai 72 jam mantuknya negatif, maka kita berikan BCG segera sesuai dengan jadwal posyandu ya. Posyandu kan ada jadwal BCG-nya. Lalu bagaimana kita menentukan kunjungan kedua, ketiga, dan keempat? Kita menggunakan tabel ini ya. DPT itu dosis pertama kedua jarak 4 minggu, 2 ketiga jarak 4 minggu, 3 keempat jaraknya 6 bulan. Oleh karena itu, jawaban yang benar seharusnya sesuai dengan kondisi di posyandu dan kondisi yang ada sediaannya di posyandu ya, di puskesmas. Nah, apabila adik-adik juga melakukan edukasi kepada keluarga tentang imunisasi rekomendasi IDAI yang di luar pemerintah. Boleh aja. Jadi saya anjurkan PCV 1 kali, tifoid 1 kali, MMR, dan sebagainya. Apabila MMR diberikan, maka MR sudah tidak perlu. Karena di atas 1 tahun, MMR sudah dapat diberikan. Jadi punya 2 skenario jawaban itu juga lebih bagus lagi. Oke, jawaban nomor 1 semua dikerjakan di puskesmas. Jawaban nomor 2 apabila diberikan di private clinic ya. Tapi coba kita lihat lagi bahwa soalnya selama 2 tahun dia tidak pernah dibawa ke petugas kesehatan. Ada isu latar belakang keluarga yang mungkin ada masalah ya. Dari situ jawaban yang paling tepat mungkin memberikan terapi sesuai dengan pelayanan yang tersedia di puskesmas saat itu. Mungkin demikian, saya cuma membantu cara berpikir untuk melakukan analisis kasus ya.